Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan PPT kelompok kami. Pengertian prinsip dasar pemerintahan. Prinsip dasar adalah suatu keyakinan utama sebagai pokok berpikir dan bertindak. Pemerintahan adalah suatu sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Prinsip dasar pemerintahan adalah keyakinan atau pokok pemikiran suatu sistem yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Prinsip dasar pemerintahan Republik Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa bangsa, kepribadian bangsa, tujuan dan cita-cita hukum bangsa dan negara, serta cita-cita moral bangsa Indonesia. Dasar negara mempunyai kedudukan yang pasti dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Beberapa prinsip dasar sistem pemerintahan Indonesia yang terdapat di Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: 1. Negara yang berdasarkan atas hukum. 2. Sistem konstitusi. 3. Kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR. 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara di bawah majelis. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 6. Menteri negara adalah pembantu presiden. 7. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. 8. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Baiklah, saya Dea Amalia akan membacakan slide selanjutnya. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh Badan Pelaksana Pemerintahan yang berdasarkan tugas dan fungsinya dibagi menjadi: A. Departemen beserta aparat di bawahnya. B. Lembaga pemerintahan bukan departemen. C. Badan usaha milik negara BUMN. Selanjutnya, pembagian berdasarkan kewilayahan dan tingkat pemerintahan. 1. Pemerintahan pusat. 2. Pemerintahan wilayah. 3. Pemerintahan daerah. Selanjutnya, A. Pemerintahan pusat. Tugas pokok pemerintahan RI adalah: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Pemerintah wilayah. Yang pertama, dibentuk berdasarkan asas dekonsentralisasi. Yang kedua, wilayah-wilayah disusun secara vertikal dan merupakan lingkungan kerja perangkat pemerintah umum daerah. Yang ketiga, urusan pemerintah meliputi bidang. Yang keempat, ketentraman dan ketertiban. Yang kelima, politik, koordinasi, pengawasan, dan urusan pemerintah lainnya yang tidak termasuk urusan rumah tangga daerah. C. Pemerintah daerah. Yang pertama, daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi atau penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang selanjutnya disebut daerah otonomi. Daerah otonomi bertujuan untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri agar dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Konsep dasar demokrasi dan sistem pemerintahan. Demokrasi Indonesia adalah satu sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dalam bentuk musyawarah untuk mufakat, menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, merata secara material dan spiritual.
Baiklah, selanjutnya paham yang dianut dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia adalah negara kesatuan. Penyelenggaraan kekuasaan adalah rakyat yang membagi kekuasaannya menjadi 5, yaitu kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepada MPR. Kedua, DPR sebagai pembuat undang-undang. 3, Presiden sebagai penyelenggara pemerintah. Keempat, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan dan penguji undang-undang. Kelima, Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang mengaudit keuangan negara. Selanjutnya, dalam sistem otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan pemerintah didasarkan atas luasnya wilayah dan asas kewilayahannya, yaitu daerah merupakan daerahnya pusat dan pusat merupakan pusatnya daerah. Dati 1, pembagian administratif di Indonesia di bawah tingkat nasional. Titik otonomi daerah di daerah tingkat 2, Dati 2 dapat berupa kabupaten, Dati 2 dan kota madya Dati 2. Kecuali urusan luar negeri, moneter, pertahanan, dan keamanan. Dan kesimpulannya adalah, suatu sistem pemerintah yang berdasarkan kedaulatan rakyat harus terbentuk musyawarah yang nantinya akan menghasilkan mufakat dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang adil dan makmur secara merata.